Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, yang kita pelajari untuk hari ini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini ada gambar sel hewan dan ada gambar sel tumbuhan. Nah, pertama, ayo kita diskusikan. Apakah di kelas kalian terdapat struktur organisasi kelas? Pasti ada kan? Apakah dari kalian ada yang terlibat dalam struktur organisasi tersebut? Misalnya, kalian menjadi ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, atau seksi apa, dan bisa menjadi anggota dari kelas tersebut. Nah, itu menjadikan kalian itu merupakan suatu peserta didik. Peserta didik itu sama dengan siswa. Kumpulan dari peserta didik yang ada di kelas adalah membentuk suatu kelas. Bisa kelas 7G, bisa kelas 7 7H, bisa kelas 7I. Nah, kumpulan dari kelas-kelas 7 tersebut membentuk suatu kelas namanya kelas 7. Bagian lebih besarnya adalah kelas 7. Dari beberapa kelas 7, terus nanti akan membentuk suatu namanya SMP Negeri 1 Lasem. Nah, SMP Negeri 1 Lasem ada banyak SMP lagi, nanti akan membentuk yaitu pada SMP yang ada di Kabupaten Rembang. Nah, selanjutnya, bagaimana organisme dapat terbentuk? Organisme individu. Ayo kita pelajari tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, sebelum membahas tentang organisme, kita belajar tentang organisasi kehidupan. Nah, sekarang sistem organisasi kehidupan. Nah, sistem organisasi kehidupan itu merupakan suatu hierarki kehidupan, yaitu di mana individu dapat terbentuk adalah dari terkecil sampai ke terbesar urutannya hierarkinya, yaitu dimulai dari sel. Di sini dimulai dari sel, setelah itu kumpulan dari beberapa sel membentuk suatu jaringan, kumpulan dari beberapa jaringan membentuk organ, kumpulan dari beberapa organ akan membentuk namanya sistem organ. Kumpulan dari sistem organ itu nanti akan membentuk organisme atau individu. Nah, jadi urutannya yaitu dari terkecil sampai terbesar, yaitu ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar di sini. Nah, di sini, apabila kalian dapat melihat gambar di sini, itu ada namanya molekul, sel, jaringan. Di sini dilihatkan jaringan otot, ada organ, yaitu organ lambung, ada sistem organ, di sini ada sistem organ pencernaan, dan ada organisme. Nah, di sini yaitu untuk lebih jelasnya, yaitu ada atom, lebih kompleksnya ada atom, molekul, organel sel, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Bagaimana kalian sudah paham tentang urutan dari sistem organisme kehidupan dari terkecil sampai ke terbesar? Terus kita lanjut. Kita akan belajar tentang sel hewan dan sel tumbuhan di sini. Sebelumnya, yaitu Benar bertanya dulu, apa itu yang namanya sel? Apa yang dimaksud dengan sel? Sel merupakan unit terkecil dalam kehidupan dan masih mampu menjalankan kehidupan. Jadi di sini di mana sel itu diartikan sebagai unit terkecil dalam kehidupan itu sudah benar. Sekarang di dalam sel itu ada apa saja? Di dalam sel itu adalah terdapat organel sel. Nah, selanjutnya di sini sebelum belajar tentang organel sel, kita belajar tentang ukuran sel. Di sini ada ukuran sel. Umumnya sel berukuran mikroskopis, namun ada sel yang berukuran makroskopis atau besar, seperti telur burung unta dan sel zarafah yang memiliki panjang lebih dari 1 meter. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini adalah kisaran ukuran sel. Nah, perhatikan di sini yaitu kebanyakan sel berukuran 1 sampai 100 mikrometer. Jadi, lihat yang 1 mikrometer di sini sampai 100 mikrometer yaitu berikatan dengan kloroplas, bakteri, kebanyakan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini disebut dengan sel.
Nah, di sini kan tadi sudah diterangkan, yaitu sebagian besar sel berdiameter 1-100 mikrometer, jadi bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, ini untuk pengukurannya sudah kita pelajari pada semester 1. Selanjutnya yaitu, masih ingatkah kalian klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, ada 5 kingdom ya. Yang pertama itu ada namanya kingdom Monera, ada namanya kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Selanjutnya, setiap organisme tersusun atas salah satu dari 2 jenis sel yang secara struktural berbeda. Nah, kedua jenis sel tersebut yaitu ada 2. Sudah kita pelajari pada semester 1, yaitu tentang makhluk hidup mikroskopis. Yaitu ada namanya sel prokariotik dan ada namanya sel eukariotik. Apa yang dimaksud dengan sel prokariotik? Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti atau nukleus, contohnya yaitu kingdom Monera. Pada kingdom Monera contohnya yaitu bakteri. Nah, selanjutnya yaitu ada namanya sel eukariotik. Apa itu yang dimaksud dengan sel eukariotik? Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti atau nukleus. Contohnya kingdom Protista, fungi, animalia, dan plantae. Sekarang organel sel apa saja yang ada di sel prokariotik? Kalian kan bisa melihat tadi sel prokariotik yaitu yang ada pada bakteri, yaitu pada kingdom Monera. Terus kita lihat di sini yaitu organel selnya ada namanya rambut-rambut getar di sini, yaitu ada pili, terus di sini ada ribosom yang titik-titiknya, terus ada membran plasma, ada dinding sel, kapsul, nukleoid atau DNA, dan ada flagella. Nah, ini adalah organel sel yang ada pada sel prokariotik atau bakteri. Nah, ukurannya yaitu 0,5 mikrometer. 0,5 mikrometer itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, selanjutnya yaitu sel hewan. Nah, lihat di sini ada namanya sel hewan. Perhatikan ya di sini. Yang berwarna ungu di sini adalah inti sel. Nama lain dari inti sel adalah nukleus. Di dalam nukleus ada namanya membran inti. Nah, di sini membran inti itu adalah yang melindungi inti. Jadi ini ada membran inti. Di dalamnya membran inti ada namanya kromatin. Terus dalam kromatin juga ada namanya nukleoplasma. Terus ada juga yang bagian tengah yaitu adalah nukleolus. Nukleolus yaitu anak inti. Nah, semua ini disebut dengan inti sel atau nukleus. Terus di sini ada namanya yang mengelilingi nukleus di sini itu ada namanya RE kasar. Di mana RE itu adalah singkatan dari retikulum endoplasma kasar. Jadi retikulum endoplasma kasar di sini karena dia terdapat ribosom titik-titik. Jadi di sini ada banyak titik-titiknya yaitu ada ribosomnya. Sedangkan yang melungker-melungker ini yaitu namanya retikulum endoplasma halus atau RE halus. Nah, tadi yang menempel pada retikulum endoplasma kasar yaitu ribosom yang titik-titik berwarna pink ini tidak perlu kelihatan. Terus ada namanya sitoskeleton. Sitoskeleton itu seperti ini serabut. Terus ada yang bentuknya seperti sosis yang diberikan mayones. Nah, ini namanya adalah mitokondria. Sedangkan ini yang bersinar ada namanya sentrosom. Terus ini ada bulat namanya peroksisom. Terus di sini ada protoplasma atau sitosol, dan ini yang bulat kecil ada vesicle atau vakuola. Di sini ada vesicle atau kalau di sel hewan itu namanya vesicle sama dengan vakuola. Terus yang bulat berwarna ungu ini ada lisosom. Sedangkan yang bagian luar ada membran plasma yang berfungsi untuk melindungi organel sel yang ada dalam sel hewan. Nah, sekarang apa itu fungsi dari organel-organel sel yang ada pada sel hewan? Mari kita pelajari selanjutnya. Terus sekarang fungsi organel sel hewan. Nah, di sini fungsi organel sel hewan, perhatikan gambarnya di sini, yaitu di sini Bu Nela tidak menyebutkan banyak tentang fungsi organel sel hewan.
hanya beberapa. Nanti kalian cari lagi literasi atau literatur dalam internet dan yang lainnya. Nah, di sini inti sel atau nukleus yaitu yang paling utama berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel. Jadi di sini inti sel ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel ini. Nah, di sini Bunda Helen membuat suatu singkatan agar kalian lebih mudah untuk memahami. Nah, ada namanya mi-res. Apa itu mi-res? Mi itu adalah mitokondria, sedangkan res adalah respirasi sel. Di mana mi-res di sini adalah mitokondria berfungsi sebagai respirasi sel. Respirasi sel sendiri yaitu menghasilkan energi. Terus ada namanya risin. Risin adalah ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Terus ada namanya sireki. Oh, apa itu sireki? Sireki adalah di sini adalah untuk sitoplasma, sedangkan reki di sini yaitu berfungsi sebagai tempat reaksi kimia. Jadi sireki adalah sitoplasma berfungsi sebagai tempat reaksi kimia. Terus ada namanya lipen. Lipen di sini li-nya itu adalah untuk lisosom, sedangkan P-nya yaitu untuk pencernaan intraseluler. Terus ada lagi namanya vakam. Facam di sini adalah V-nya untuk vakuola, camnya adalah untuk cadangan makanan dan untuk zat lain. Terus ada lagi namanya sampel. Sampel adalah sentriol berfungsi untuk pembelahan sel. Coba kalian pahami lagi tentang fungsi organel sel. Kalian bisa pause videonya, pahami. Semoga kalian paham. Kita lanjutkan berikutnya. Setelah tadi belajar tentang sel hewan, sekarang belajar tentang sel tumbuhan. Apa yang membedakan dengan sel hewan nanti kita pelajari di slide berikutnya. Nah, di sini tentang sel tumbuhan yang membedakan ini ada kalau sel sel tumbuhan dia itu terdapat dindingnya, ada di kotak-kotaknya. Jadi terdapat dinding sel. Di sini ada dinding selnya. Terus vakuolanya berukuran besar. Jadi di sini ada vakuola yang berukuran besar. Ada ini badan Golgi sama tadi badan Golgi juga ada. Dicatat lagi. Sebentar. Sekarang, apakah kalian mengetahui fungsi dari organel sel tumbuhan? Fungsi organel sel tumbuhan sama dengan organel sel hewan, namun ada beberapa yang berbeda tadi. Karena di sini ada vakuola yang berukuran besar dan ada kloroplas. Kloroplas ini adalah seperti tumpukan uang atau seperti kue dorayaki. Nah, kita lanjutkan. Sekarang fungsi organel sel tumbuhan. Nah, di sini sama, yaitu ada mi-res yaitu mitokondria untuk respirasi sel, ada risin ribosom untuk sintesis protein, ada sireki yaitu sitoplasma untuk tempat reaksi kimia, ada vakam yaitu vakuola untuk cadangan makanan dan zat lain, ada dislin di sini yaitu dinding sel untuk melindungi dan memberikan bentuk pada sel. Terus ada lagi yaitu klofot. Klofot di sini yaitu kloroplas untuk fotosintesis. Oh, ada lagi yang satu Bunda lupa, yaitu pada sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu yang ini, yang bentuknya seperti pisang melungker-melungker ini, yaitu berfungsi untuk, kan ini badan Golgi. Badan Golgi itu singkatannya adalah sebentar ya. Ada namanya yaitu Nah, di sini yang banyak itu adalah badan Golgi, sedangkan seknya yaitu adalah sekresi sel.
Nah, ini untuk sekresi sel, nanti bisa ditambahkan sendiri. Sudah? Jadi di sini sudah paham. Terus selanjutnya yaitu ayo kita cari tahu tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini ada sel hewan, yang satunya ada sel tumbuhan. Apa sih perbedaannya? Coba kalian cermati terlebih dahulu. Sudah? Boleh tunggu? Nah, sekarang apa kalian sudah menemukan perbedaannya? Di sini kita cari tahu perbedaannya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan di sini. Untuk tanda centang di sini adalah artinya memiliki, dan untuk tanda strip artinya adalah tidak memiliki. Dinding sel yaitu sel hewan tidak memiliki, sel tumbuhan memiliki. Kloroplas, sel hewan tidak memiliki, sel tumbuhan memiliki. Sentriol, sel hewan memiliki, sel tumbuhan tidak memiliki. Terus lisosom, sel hewan memiliki, sel tumbuhan tidak memiliki. Terus ada namanya vakuola. Vakuola kalau sel hewan itu berukuran kecil, nama lainnya adalah vesikel, sedangkan pada sel tumbuhan yaitu vakuolanya berukuran besar. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengingat atau mempelajari agar lebih mudah tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Di sini coba kita lihat sel tumbuhan yang kita pegang atau kita ingat yaitu sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan itu bisa dibuat suatu singkatannya itu diklovanolisen. Di sini maksudnya diklovanolisen itu apa pada sel tumbuhan? Yaitu D-nya itu adalah dinding sel. Maksudnya adalah di sini sel tumbuhan memiliki dinding sel, memiliki kloroplas, dan memiliki vakuola yang besar. Sedangkan no di sini artinya adalah tidak mempunyai, tidak punya. Jadi sel tumbuhan itu tidak mempunyai lisosom dan sentriol. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.